Berarti sempat ngerasain dong di sekolah dicie-ciein. Iya. Sempat ngerasain tuh namanya di dropin sama Irwansyah, orang lu cie. Maksudnya gue kelas berapa ya? Kelas 3 SMA tuh udah punya rumah gitu. Kayak nih anak rumah bakalan sendiri. sombong banget nih gitu kan. Jangan sampai dulu Rumah sendiri udah 3 SMA punya rumah. Daerah mana kalau boleh tahu? Daerah Tebet. Duit syutingmu yang megang siapa? Dan cowok-cowok pasti insecure Kak. Kalau aku Minder. deketin kakak, minder aku pasti. Ya pacaran lah sama anak SMA. Itu seniormu kalau kau kelas 3 tahu punya rumah dia kayak ya punya rumah dia woi. Aku baru punya ninja katanya. Bisa juga jadi diperjuangkan. Oh itu kau. Kau be. Kau kali. Gue dulu masuk klub emang umur 16 tahun tuh. Nah, kurang kayak setahun. begitu. Klub mana kalau boleh tahu? Pasti gue ketemu lo dah dulu. Enggak. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga Acha Septriasa. Sumpah, aku dari kecil ngefans sekali. Embun di Pagi buta. Maaf, kenapa butanya? Buta. Kan masih kecil dulu Oh, iya. nyanyi. Tapi sorry kali Kak, Iya. aku timnya Nirina. Nirina. Rahel. Aku timnya Rahel. Sorry kali. Makanya, iya benar-benar. Banyak banget yang benci banget sama Luna waktu dulu. Tapi problemnya memang di Irwansyah, ya kan? Iya, Iya, Farel. Farel. Problem di Farel sih. Masih aja ya, itu cerita udah 20 tahun loh. Iya, 2005 ya. Sedih banget yang dia lari di kebun teh itu si Iya. Rahelnya, ya Allah. Apa lagu yang Nirina nyanyikan? Evil, bukan? Bukan, dia tuh Bukan. Ada di momen dia yang nyanyi. cinta. Aku jatuh cinta. Yang masuk suaranya kayak ini dong. Kalian nggak masuk suara. Ya betul. Aku dari banyak lagu di situ aku paling suka lagu Nirina karena aku tim Nirina. Iya benar. Bisa Iya tuh. benar. Aku bahagia bila kau pun bahagia gitu lah pokoknya. Itu benar. Rupa nada aja tapi. Wis. Itu benar satu album kedengeran semua berarti lagunya ya? Iya, Nah, semua. lagunya Iya. kedengeran. Benar. Wah, itu berarti itu bukan film pertama dong ya? Film kedua itu. Jadi film pertamanya ada sama Soraya Film dulu, judulnya Apa Artinya Cinta. Oh, Jadi ada I Feel I'm in Love 2 Iya, tuh dulu. sequelnya. Iya, sequelnya dulu. Nah, ini dia. Terus ya baru abis itu Heart, tapi dulu itu sebenarnya gue sempat di casting buat main Dialova juga. Dialova yang Jessica sebenarnya- Iskandar. Iya, sebenarnya film pertama gue harusnya itu tuh yang gue pertama kali casting layar lebar dan keterima. Tapi produsernya kayaknya belum ready kalau yang main tuh nggak terkenal. Kan karena di plotting jadi pemeran utama gitu kan. Nah, makanya akhirnya lost kontrak yang itu, dapatlah Apa Artinya Cinta jadi supporting dan waktu itu pemainnya Samuel Rizal, Shandy Aulia. Tapi takdir ternyata masuk ke Heart tuh gara-gara kenal Melly Guslau dari Apa Artinya Cinta. Jadi emang kalau Ada- misalnya kita ada urutannya lah. urutannya. Ini apa artinya cinta lagunya Kak Meli juga ya? Iya, Apa iya benar. artinya cinta? Iya itu Iya, yang iya. sama Ari Lasso. Yang lucu ada ini kasus yang jarang. Jadi Apa Artinya Cinta itu sequel dari Evil I'm in Love. Tapi Iya. kemarin beberapa tahun lalu dibikin lagi. Evil 2. Evil I'm in Iya. Love 2 gitu. Bener, Jadi kayak sequelnya ada 2. Iya juga ya. Iya juga ya, benar juga ya. Tapi Heart itu 2005 kakak SMA lah ya berarti. Enggak. SMA, iya. Oh, SMA malah. benar. SMA 2005. Gimana rasanya sih SMA udah main film layar lebar tuh? Nah itu dia, karena dulu kan baru selesai Gadis Sampul tuh 2004, 2005 casting video klip, terus dapatlah video klip Peter Pan dulu. Terus mulai kenal dunia film itu awalnya karena casting film Miras Mana dulu sempet 3 Hari Untuk Selamanya, sempet casting film apa tuh Alexandria dulu yang Julia Estelle, iya. kan ya casting aja terus bisa jadi ya nggak keterima atau nggak belum jodoh akhirnya main di film Heart itu memang kelas 1
SMA. Tapi mulai film itu tayang 2006 itu kelas 2 SMA. Berarti sempat ngerasain dong di sekolah dicie-ciein. Iya. Sempat ngerasain tuh namanya di-dropin nama Irwansyah, orang lucu. Itu ngeri banget, itu film booming banget. Tapi memang Luna ini cewek pick me kalau anak zaman sekarang bilang karakternya di zaman dulu. Cewek pick me banget ya, pengen dihituin banget. Tapi kan maksudnya seneng sama dunia ini, memang pengen karena udah disampul juga ya. Gak disampul, iya, karena dulu Udah disampul juga. Ya udah Dia buku tulis. Kebayang jadinya. Coklat warnanya. dulu tuh emang udah masuk sekolah musik dari kecil, jadi pengennya sih jadi penyanyi dulu atau pengen. Sebenarnya kalau acting tuh nggak terlalu pengen lah, nggak punya aspirasi sama sekali karena nggak kepikiran. Tapi pas nonton Ada Apa Dengan Cinta tuh dulu gue pas nonton SMP kelas 3 ngeliat Dian Sastro sama Nicholas Saputra tuh gue yang kayak, ih keren banget ya film Indonesia ini. Nanti kapan-kapan gue ada di situ lah. Gitu. Manifesting. Tidak perlu waktu lama, doanya dijawab. 1 tahun ajaran aja cukup. Iya. Jadi iya benar. Jadi 2022 ya itu kan. Iya, ada ADC. Kelas 1 SMP, 2 SMP lah ya. 1 SMA, ya dia 2 tahun, 3 tahun dijawab doanya. Tapi kelas 2 SMP itu udah gak disampul. Belum. Belum. Kelas 3 SMP gak disampul. Masih sidu, belum disampul. Sinar dunia. Sidu itu merek buku. Iya. Disuruh orang tua atau yang mau sendiri tuh jadi model gak? Kalau orang tua kebetulan nyokap dulu sih dia penari, dia cuman bilang kali Aca suka apa dunia seni gitu aja kan. Akhirnya dilesin lah musik di Farabi dulu, Dharma Wangsa. Terus sempat les drum, sempat les gitar, sempat les vokal. Akhirnya yang kedengeran justru vokalnya gitu. Maksudnya sempat apa tuh jadi kalau ada bumper tuh di Trans TV dulu acara Indie Barens atau acara apa? Ceriwis. Gue jadi yang tukang nyanyi-nyanyi di depan gitu. Kayak pokoknya yang pokoknya gue backing vokal sempat kayak gitu dulu zaman di Farabi itu. Lalu abis dari situ pokoknya orang tua pengennya ikut lomba, ikut kompetisi. Nah, ikut lomba puisi udah dari SD. Emang udah suka. Sangat jarang orang tua untuk mensupport anaknya di luar non akademis. Iya. Tapi kenapa orang tua masih mensupport banget non akademis? Apa karena ibu juga atau ayah juga entertainment? Enggak. Kalau ayah itu dia teknik kimia, kalau nyokap itu dia arsitek. Jadinya dua-duanya sama-sama sangat teknis sekali ya. Teknik Kalau ya. gue itu karena mungkin dulunya tuh sering kalau lagi di jalan suka diminta-minta casting. Sempet dulu main jadi bintang iklan umur 4 tahun gitu. Oh, udah Di mall. Diajakin casting gitu. Jadi mungkin dari situ nyokap udah yang kayak ini anak bisa dijual. Bisa dikaryakan. Zaman dulu susah kayaknya nyari orang untuk casting ya. Jadi sampai mereka yang turun ke lapangan. Iya, bener. Sama kayak aku persis castingnya. Di mana? Di mall. Kita lagi jalan-jalan di mall Di mana? PIM 3. Kau di casting. Di PIM 3. Di PIM 3. Di PIM 3 lagi PIM jalan. 3 aja paling Lagi jalan di PIM 3. Kan aku baru di industri ini, Riz. Iya. Baru PIM 3. PIM 3 coba. PIM. Wow. Nggak, tapi ini Kak, sorry, orang tua ibu Minangkabau. Minangkabau? Papa Jawa, ibu Minang ya. Nah, Lebih dominan ibu berarti ya? Iya, matrilineal ya. Nah, Sangat mudah di ini kan kita YouTube anak-anak Sumatera nih. Iya. Nah, kalau orang tua kita kan sama anaknya biasa love language-nya physical attack kan. Nah, kalau bikin salah kan Physical dia attack. dilibas lah, pakai gesper lah. Iya. Keras lah didikannya. Kaca gitu juga nggak sih? Orang tuanya ada lumayan keras nggak atau ngedidiknya? berbeda. Kalau bokap itu dulu sering kayak meja tuh dipukul gini kalau misalnya nggak ngerti-ngerti belajar matematika gitu, ngegebrak meja. Ya. Bahasa nggak ngerti-ngerti gitu kan sambil dipukul gitu. Jadi kayak shock terapi. Makin ngerti atau makin buyar? Makin buyar. Tapi kalau nyokap pendekatannya pokoknya pas anaknya udah dimarahin nangis terus malah nggak masuk kan pelajarannya. Iya. Besok paginya nyokap ngajarin dari jam 5 pagi terus jam 6 pagi kita sama nyokap didikte di depan sekolah caranya apa maksudnya jawab pertanyaan segala macam. Malah ulangannya lulus dan bagus. Jadinya emang pendekatannya harusnya kayaknya lebih nyambung nyokap gitu. Berarti agak kebalik ya. Iya. Maksudnya yang Minang nyokap tapi cara pendekatannya justru lebih Jawa. Iya. Iya. Berarti memang Kaca nih masuk pelajaran ketika abis ajan subuh ya baru bisa masuk pelajaran ya. Kalau malam nggak ini. Tapi itu lah. Power of kepepet. Bukan kalau kepepet.
aku pernah baca itu untuk menghafal yang paling bagus itu adalah selesai Seger. Lagi seger selesai ya. sholat subuh. Iya, Itu paling gampang masuk. Iya. Karena kita masih fresh. Makanya juga. itu aku dulu kan kayak gitu tuh dari ibuku. sombong. Dan apa? Ngapain kau? Disuruh kerja dari habis sholat subuh. Kerja. Ngangkat air Masih gitu. segar soalnya ya. Masih disuruh segar, tenaganya ngepel, masih kuat, iya. cuci piring. Masalahnya yang lain kan tidur. Kalau kau kan dari malam nggak tidur kan? Iya, emang kerja emang. Sip malam memang, sip malam. Nah, tapi Kaca kan, maksudnya kalau namanya anak kecil pasti adalah kayak tindakan kriminal yang tidak terduga, yang kita sebenarnya melakukannya itu kita tidak tahu. Kadang-kadang efeknya bisa ngeri banget. Misalnya naruh petasan di sini ternyata kayak, wah anjay, rusak ya ternyata begitu. Kaca pernah paling bandel apa Kak dulu Kak? Dulu tuh kalau misalnya waktu SD lagi jalan kaki menuju rumah nenek, karena kan kita selama SD tinggalnya di rumah nenek di Tebet. Jadi waktu itu lagi jalan kaki suka ngasih makan monyet yang peliharaan tetangga lah gitu. Oh, tetangga punya monyet itu ngasih-ngasih gitu. Ngasih, gue ngasih makan gabus. Mati besok. Styrofoam dikasih ke monyet gitu ya. Gabus. Kenapa muncul ide itu? Kenapa bisa muncul ide itu? Iseng aja memang. Tapi tahu nggak tetangga itu dulu? Gak tahu, kayaknya nggak tahu. Abis itu tuh monyet kemana ya? Mati mbak monyetnya. Jangan-jangan gara-gara gue kemarin nggak tahu. Kesedak dia makan gabus. Dikira monyetnya pisang, kan mirip warnanya. Gabus warna putih. Gabus kuning ke spons. Spons Bisa cuci sih, piring. bisa masuk di akal. Gabus yang putih-putih itu loh. Styrofoam. Oh, styrofoam. Mungkin yang dari OPJ kan ada bentuk pisangnya kan. Oh, iya, Masalahnya bener. tahun itu belum ada OPJ. Tahun itu belum ada OPJ. Oh, tapi sebenarnya maksudnya orang tua di mana? Kok nggak tinggal di rumah orang tua? Sebenarnya jadi nyokap bokap tuh tinggalnya di Taman Mini zaman dulu. Oke. Terus rumah nenek gue di Tebet. Jadi karena kita tuh dulu anak Muhammad Doi ya, Muhammadiyah. Jadi kita sekolah lah di Muhammadiyah situ di Tebet. Terus jadi jalan kaki lah ke Tebet Timur. Oh, jadi yang dekat pasar ya, Kak? Iya, jadi kita selalu jalan kaki tuh. Dengan pertimbangan jarak. Dan sering juga ada anjing herder di situ. Pernah juga dikejar-kejar gitu masih kecil terus sampai roknya tuh sampai kita naik tiang listrik gitu aku sendiri sih. Terus kayak roknya ditarik-tarik gitu terus gue kayak gini gitu kan kayak Adegan warkop ya, kayak adegan. Iya, kayak adegan warkop. Dulu itu sangat sering terjadi gitu karena kita kan masih memang pakai angkot atau pakai bus terus Iya. jalan ke jalan raya dari rumah itu pasti jalan kaki. Betul. Iya, bener. Sekarang udah jarang ada orang dikejar anjing. Ya anjing sekarang juga paling minjem duit hilang. Memang anjing kali itu. Itu kelakuan kayak anjing kan. Udah Kelakuan. gitulah paling ya kan. SD, SMP, SMA di Tebet nggak? SD, SMP di Tebet, SMA di Daha di Senayan, anak Patra. Oh. Kan waktu kelas 2 tayang tuh film Heart. Iya. Ganggu sekolah nggak sih? Sekarang abis Ya, itu suka tenar tidur kali aja ya. gue di kelas. Karena kan udah mulai syuting, abis Heart itu kan udah mulai syuting, nanti syuting FTV lah, nanti syuting film lah. Jadi kayak guru gue udah tahu tuh walaupun gue duduk di depan ya maksa banget kan emang supaya ngerti gitu kan. Tapi nggak pelajarannya. kuat. Tapi nggak kuat, tidur gue kayak gitu. Yo. Jadi emang SMA tuh masa-masa dimana yang gue agak kehilangan sih. Karena kan Oke. mulai kelas 2 tuh semester 2 udah sibuk banget jadi gue nggak ngerasain tuh yang namanya ngumpul-ngumpul di lapangan, anak-anak pada seru-seruan, terus sampai malas ke kantin karena Mendingan tidur. mendingan tidur sama mendingan apa ya? Mungkin kalau udah ngobrol sama temen tuh saking udah kita terlalu sibuk, catch up-nya jadi kayak susah. Kemarin pada ngapain sih? Terus gue jadi kayak lemot gitu loh. Kejauhan. Tapi jawab jujur dulu, sekolah mensupport apa enggak waktu itu? Dengan dimudahkannya izin nggak masuk sekolah atau? Iya, lumayan mensupport sih, 82 tuh lumayan mensupport. Tapi gue juga nggak bego-bego amat sih. Ya, bisa juga gitu. Jadi emang dulu IPS sih, gue bukan anak IPA. Tapi guru-gurunya tuh lumayan, ya karena hafalan dan gue biasa ngafalin dialog ya. Akhirnya lulus-lulus juga gitu. Tahun segitu belum ini ya, belum musim yang namanya homeschooling gitu, apa nggak jadi opsi? Kayaknya dulu belum jadi opsi Iya, sih, belum jadi belum. opsi. Mungkin Nggak punya temen juga kan Paket C jadinya. tuh mulai ada kayaknya setelah udah gue kuliah deh kayaknya. Ya, Mulai ya tabu tahun lah 2012. homeschooling dulu tabu Iya. kayaknya homeschooling. Kalau dulu. sekarang kan banyak kan homeschooling kan. Iya. Tapi beneran banyak dicie-ciein ke sekolah karena Dulu tuh sebenarnya ya kalau dicie-ciein sih dari mulai gadis sampul ya. Kayak ada aja kakak kelas yang kayak tapi kadang-kadang suka ditimpukin botol aqua dari atas gitu. Oh, kakak nenek. kelas yang mana, cowok apa cewek?
Ya nggak tahu sih, karena kan dari atas itu ngeliat Atau siapa. yang cewek gitu kan. Ini nih yang main hard itu nih. Nggak usah sok kecantikan lo ya. Kalian lo nggak usah sok kecantikan. Ini yang katanya model itu. Ini yang ngerebut Farel dari Rahel ya. Ya gitu, bener. Salah satu lainnya itu. Tapi pernah ada sempet jadi sampai berantem gak? Karena ya ada aja kakak kelas yang rese gitu. Nggak usah sok kecakapan lo ya gitu. Pokoknya nggak usah sok kecakapan tuh, karena semenjak gue kan misalnya udah mulai diomongin, udah mulai dikerjain, akhirnya gue pacarin lah anak kelas 3. Ya. Karena suka atau karena langkah diplomatis nih biar gak diganggu. Nyari backingan Sekalian dong. deketin ya udahlah, pacarin aja. Sekalian. Iya, ya udah. Akhirnya jadi abis itu lolos tuh, gak ada gencet-gencetan lagi. Tapi sebelumnya ada. Ya. Begitu lulus putusin. Enggak lah. Enggak dong, akhirnya tuh pokoknya dulu kan zaman-zaman di Citos tuh gaulnya kan. Ternyata gue lihat dia mendua gue. Ya udah. Weh, dasar ya. Jangan nunjuk-nunjuk, takutnya kita kenal. Dasar ya Adit nih. Kalau orang lagi syuting konsentrasi. Dengan kamera. Tapi Kak kan misalnya gitu tuh, bertemannya Kak Aca kan bilang kehilangan masa itulah SMA sempat kehilangan. Bertemannya masih ada dong pasti teman-teman ini. Teman-teman SMA. Circle-nya ada loh, ada dong. Circle-nya ada, dan kalau lagi bulan puasa tuh kalau gue lagi di sini suka ketemu. Cuma terakhir-terakhir kan udah pada punya anak semua nih. Jadi kalau misalnya lagi bulan puasa chaos aja kan, gak sempet ngobrol, gak sempet apa, cuman nyuapin anak terus kayak omongannya tuh kemana-mana, terus gak nyambung lagi. Jadi akhirnya abis waktu malam, pulang yuk. Iya gitu. Iya. Mungkin kalau anak-anak udah agak gedean, sekarang nih waktunya yang enak buat ngumpul kali. Teman Batak pertama Kak Aca Sinaga. Aca Septriasa. Teman Batak pertama Teman sih Batak. Aca Sinaga bener. Serius? Iya. Karena sama-sama di Sydney ya? Iya, itu tapi dia udah pulang ya. Udah ke pulang, Jakarta. udah pulang. Itu teman Batak pertama saya. Itu ada komunitas orang-orang nama Aca ngumpul. Oh enggak. Ngumpulnya di sana. Iya, ngumpul di sana. Tapi dekat. Padahal harusnya di Sydney. Kenal Aca Sinaganya di sini atau karena dia di sana juga? Karena dia di sana sih sebenarnya. Tapi teman sekolah masa nggak ada yang Batak? Ada. Kuliah? Kuliah. Sorry, kuliah di mana sih? Gue kuliahnya di Lim Kok Wing di Lim Malaysia. Swiking. Bukan Lim Kok Wing. Lim Swiking badminton, Mas. Makin susah nyari teman Batak di sana pasti. Oh iya sih ya. Ya berarti bener mungkin. Oh, Aca itu Sinaga. di Kuala Lumpur berarti, Kak? Kalau kuliah di Kuala Lumpur, nah kuliah yang selanjutnya gue di Australia di Curtin University. Kenapa di Kuala Kuala Lumpur? Lumpur? Kuala Lumpur. Karena dapat beasiswa dulu, tapi bukan dari pemerintah ya. Karena kan sempat ada di Detik tuh gue menerima LPDP mah nggak usah ke Lim Kok Wing, apply aja sendiri bisa dapat beasiswa. Gitu dulu karena memang ditawarin aja, karena mungkin Heart dan Love is Cinta kan rame di sana kan. Jadi karena gue mau ngambil jurusan film dikasih lah sama. Oh jurusan. Oh kuliah juga jurusan film? Iya. Film? Mass Communication Broadcasting. Jadi gue ngambil film television sama public relations. Oh, berapa tahun, Kak? Berarti 3,5 tahun. belajar filmnya itu secara luas ya, bukan yang kayak jadi aktor, jadi sutradara gitu, secara umum aja. Directing, script writing, Oh, iya, belajar advertising juga. Bisnisnya juga ya berarti ya. Luar biasa. Iya. Abis itu ngambil S2 lah di Ambil dia kayak dual degree gitu di Curtin University. Jadi kayak kuliahnya Jepara. di Curtin. Kuliahnya sekali lulusnya di Curtin dual program. Kartini di mana itu, Kak? Curtin Gordon. Curtin. Itu. Curtin University itu di Perth di 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 Australia. aku tadi dipikir Kartini Universitas loh di Jepara nih. Aku kira Kartini tadi. Jadi satu di Kuala Lumpur, satu Kartini. Iya, aku udah Kartini aku kayak di Jepara ini kakak ini. Jadi tulisannya Curtin. satu di Kuala Lumpur, satu di Perth. Jalan barengan gitu, double degree gitu. Iya. Dah ini dong, chaos dong. Iya dong. Enggak sih. Karena memang programnya mereka sih. Jadinya kita lulusnya di sana, ngejalan kuliahnya di sini. Kita di Malaysia. Programnya Jadi, 2 siapa tahun, nih, 2 Kak? tahun gitu. Program dari kampus yang mana nih? Dari Lim Kok Wing. Oh, memang programnya Iya, dia. iya. Oh, Berarti 2 tahun awal Iya, Malaysia dulu, iya. 2 tahun akhir baru Iya, di Curtin. Gitu. enak ya. Dari Enak nomor ya, kecil-kecil sumpah. udah kesana ya. langsung dapat 2 ya begitu selesai. 3 tahun setengah. Untungnya dulu sempat ngambil dual program itu karena pas lagi dapat PR di Australia, gue nggak perlu tes bahasa Inggris lagi karena
ijazahnya udah kertin University Australia nih gitu. aman. Ada teman-teman juga masih tes IELTS, kalau gue karena udah ada belajar di sana jadinya nggak pakai tes lagi. Sudah dianggap sudah Iya, udah oke lah, udah memenuhi syarat. Sering itu orang udah keterima universitasnya tapi IELTS-nya belum. Iya. Ya kayak Belum. istriku Naomi gitu, yang diperjuangkan jadinya IELTS-nya. Iya. Tapi orang tua apa nggak ada ini? Kan Iya. tuh ngambil jurusan film, orang tua satu teknik kimia, mama arsitek, kan itu maksudnya nggak ada yang mengarahkan untuk ya ngambil kuliahnya jurusannya jangan yang Iya, ambil jurusan IKEA aja Gue kek. ya, bangun rumah. Kenapa dong. IKEA? Ngisi rumah. Kan nyambung sama arsitek. Iya, iya. Desain interior dong Iya, kuliahnya. tapi kan dia bangun isinya acak gitu loh. Dulu tuh karena bokap sebenarnya lumayan concern, nih anak kuliah nggak ya nanti gitu. Jadi biar dia tuh, oke. karena udah nyari duit terus nih, ibaratnya gue kelas berapa ya? Kelas 3 SMA tuh udah punya rumah lah gitu. Kayak nih anak Rumah bakalan sendiri. sombong banget nih gitu kan. Jangan sampai, iya dulu Rumah udah punya sendiri 3 dong. SMA. 3 SMA punya rumah. Daerah mana kalau boleh tahu? Daerah Tebet. Sekarang aja nggak terbeli kan? Iya, betul. Jadi- 3 SMA. Kagum banget ya. 3 SMA sudah beli rumah. Udah, alhamdulillah. Keren. Keren. Masalahnya film pertamanya kan kelas 2 SMA tayang. Setahun dong ya, cepat ya. Itu karena RBT itu loh yang lagu-lagu khas itu. Oh, itu yang bikin kaya ya. Iya, betul. Lah itu Nggak usah kayak kan. gitu. Lah iya kan. Gini deh Kak, pendapatan per bulan berapa lah? Nggak usah. Oh, gara-gara sharing Wajar lah. backton itu. Iya, ringback wajar itu. lah, Kan jadi- sekali download itu kan berapa? 5.000 kalau nggak Iya. salah kan? Iya, iya, Nah iya. itu 3.000-nya ke kita kan. Terus kalau misalnya yang download 2 juta orang dapat 6 miliar kita. Woi. Iya, 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 gitu iya. kan. Bahkan bapak sendiri pun jadi insecure ya. Makanya tadi bapaknya ada ketakutan Iya, gitu. ketakutan nih anak pasti nggak mau kuliah nih. Akhirnya pilihlah kuliah yang ini, malah nggak sempet ngerepotin orang tua juga karena kan beasiswa itu kan. Iya, Jadi iya, iya. nyokap bokap tuh sempet ngerasa mungkin, ini kita mau biayain kuliah dia kuliah sendiri, mau biayain rumah dia beli rumah sendiri. Jadi bokap nyokap tuh agak protektif sama gue deh. Takut ada ketakutan, dia akan membangkang pasti Iya, nih. Iya, gitu. iya. Ketakutan gitu dan ketakutan, wah ini pacaran sama siapa nanti nih gitu. Kak Aca anak keberapa? Anak 3 berarti 3 bersaudara. dari 6. Oh dari Banyak. Anak tengah. Rame ya. Rame ya. Kak itu Kak, duit syutingmu yang megang siapa? Kenapa diurusin? Iya enggak, aku Enggak, kepikiran karena kan bisa anak kelas 2 SMA lo dia beli Iya, rumah. Itu duitmu kok kelola sendiri apa dipegang Sebenarnya kan ibu gitu? Iya, jadi ibu gue tuh dulu cuma nyediain kartu kredit yang limitnya tuh mungkin berapa juta gitu. Iya. Jadi memang diinvestin lah gitu kayak buat apa gitu. Tapi kebanyakan properti. Nah, jadinya mungkin pas lagi, tapi jadi repot juga ketika kita udah mau milih pasangan segala macem. Jadinya jadi repot gitu, maksudnya kayak ini Udah punya ini udah duluan. punya ini punya udah itu duluan. terus kayak jadinya kan susah nyari pasangan sih gitu. Iya. Dan cowok-cowok pasti insecure Kak. Kalau aku Minder. deketin kakak, minder aku pasti. Ya pacaran lah sama anak SMA. Itu seniormu kalau kau kelas 3 tahu punya rumah dia kayak, ya punya rumah dia woi. Aku baru punya ninja katanya. Bisa juga jadi diperjuangkan. Oh, itu kau. kau be. Kau kali. Jangan samakan kali. Oke, tapi kayak gitu itu bisa jadi blessing, bisa juga jadi curse Iya, buat iya. kita loh. Iya, Kan iya. kadang-kadang Tuhan menciptakan manusia tuh kan nggak ada yang sempurna gitu lah. Ada tantangannya. Kalau kita mudah di rezeki kadang-kadang susah di jodoh. Iya. Kalau kita mudah di karir kadang-kadang susah di apa gitu. Ya, adalah ini. Bijak banget. Bijak banget. Bener. Ya, Luar itu biasa. bisa. Enggak melulu semuanya pelangi gitu ya. Tapi Iya. tapi biasanya memang artis yang dari remaja kecil Syuting. itu cepat dewasanya. Bener. Karena di lokasi ngumpul sama orang tua. Iya, bener. Cepet dewasanya dan kalau yang laki-laki biasanya cepet bandelnya. Gue inget tuh dulu masuk klub emang umur 16 tahun tuh. Nah, kurang kayak setahun. begitu. Klub mana kalau boleh tahu? Pasti gue ketemu lo dah dulu. Enggak. Kenapa sih? Iya kali, Kan nanya Rin. aja dong. Iya kali, Rin. Nggak, maksudnya kan pada umur segitu dengan fame yang segitu banyak dan Iya. uang yang begitu banyak juga, masa ya nggak hedon gitu? Hedon dulu ya Irwan Syah aja yang hedon, gue mah nggak hedon. Pertanyaan, berarti kan saat kuliah itu kan benar-benar fokus, apa bisa disambil kerja?
Iya bisa. Pas kuliah itu karena banyaknya di Malaysia kan. Terus bokap gue karena protektif sama gue, dia sempet ngelamar kerja di Petronas. Demi Nemenin gue. Padahal kerjaan yang sebelumnya udah lebih baik. Udah lebih baik, tapi pasti di Petronas itu juga ya mungkin sama baiknya ya. Iya. Tapi sampai dia pas lagi meeting sama HR, sama direkturnya, dia meeting, kenapa Bapak pindah ke Malaysia? Ya kan ada hal mencurigakan tuh bagi HRD. Oh, anak saya kuliah gitu. Oh, kuliah di mana, Pak? Di Lim Kok Wing. Oh, di Lim Kok Wing itu ada artis Indonesia memang, Pak. Artis terkenal. Oh gitu katanya. Acha Septriasa. Gitu katanya. Itu anak saya. Pak, itu anak Bapak. Langsung keterima. Baru ini Bapak keterima kerja karena anak. Biasanya tuh anak dibantu orang tua. Iya, dibantu orang tua biasa. Anaknya tuh mau naik dibantu orang tua biasa. Kalau ini anak. Lah iya memang Tapi iya kan. berarti hal itu juga yang menyebabkan nanti takutnya ya, ayah tuh bilang, aduh ini gue cerita jangan ya. Kalau gue cerita dia makin merasa banyak jasanya Iya, gitu. bahaya juga. Nanti takutnya malah ngebrontak kan. Pak, aku mau kartu keluarga aku di atas ya. Papa di bawah. Susah juga. Berarti pada akhirnya Papa di sana nggak? Iya, di Berapa sana 8 tahun. Justru aku kan finish kuliah tuh 4 tahun karena ada 1 semester aku cuti. Nah, papaku di sana 8 tahun. Jadi dari tahun 2008 aku kuliah sampai 2016 baru. Lah, ibu sendiri ikut ke sana juga? Iya, ibu ikut. Kita sekeluarga jadi ikut. Sampai adik-adikku jadinya pindah ke Malaysia juga. Gitu. Berarti semuanya karena Acha Septriasa. Iya. Kan ini 6 anak, 1 ke Malaysia. Gara-gara 1, 5 ikut kan? Enggak, 5-5. Jadi paling 3 yang di bawah. Oh, 3 yang di bawah. Pada Iya. sebel nggak? Kan udah pada Sebel. punya kehidupan di sini dong. Makanya sebel banget jadinya, malah international school. Oh, gue mesti belajar bahasa Inggris gara-gara lo nih. Iya. Kak, tapi sorry deh. Sekarang berarti kakak tinggalnya di Sydney. sekarang Sydney, bolak-balik dong. Dan belakangan ini kita tahu. Bentar, kita pengen tahu kenapa, gimana ceritanya kenapa Iya, memutuskan kenapa di Sydney? memutuskan untuk stay? Apakah karena kuliah itu ngaruh atau gimana? Enggak, karena kan menikah ya. Iya. Jadi 2016 Desember itu karena menikah, terus gue pikir kan gue udah terlalu sering kerja di dunia entertainment, kadang-kadang aduh pengen juga ya orang tuh nggak kenal gue gitu sekali aja gitu kan. Dulu tuh oke. pengen banget kayak gitu karena memang infotainment kan banyak, Iya. kita banyak media exposure dan nyanyi iya, syuting iya gitu kan. Jadi nggak istirahat lah. Nah pas lagi ketemu jodohnya, terus dia juga serius niatnya. Dulu dia juga kuliahnya sama-sama di Malaysia bareng. Oke. Yang nggak mikir panjang udah yang kayak oke, yaudah deh. Mungkin ini jodohnya gitu. Dan dia udah kerja mungkin baru 1 tahun lah dulu ini suamiku baru 1 tahun di Australia. Dan ya udah kita pas aku pindah itu juga ya masih ini sih ya, masih awal-awal tinggal di Australia. Ya masih cari apartemen, masih cari Menata karir dari Dari awal. nol. Dari nol. Cuman memang menguatkan ya bahwa suami kerjanya di sana. Iya. Lagi-lagi Ya, itu aja doanya sih. dijawab nggak pakai Iya. lama. Cepet Ya ya. Allah, pengen yang istirahat dulu bentar ngapa? Iya. Dikasih jodoh ngajak tinggal di Australia. Nah, tapi tantangannya itu ya. Jadi kalau misalnya balik ke Jakarta, mesti berpisah lama. Jadi kayak misalnya pasti 2 bulan tuh gue ninggalin suami di sana. Terus anak gue bawa. Jadi emang dibawa. Iya, pokoknya sampai umur 3 tahun gue bawa terus kalau gue syuting. Tapi pas udah TK gitu gue kirim orang tua di sana untuk sama-sama tinggal sama suami untuk bantuin suami ngerawat anak gitu. Jadi emang ada yang di trade off lah ya gitu. Kalau kita pengen sibuk, pengen ini, pengen itu, ya kayak kalian ini kapan berapa kali ketemu anak ya kan? Iya. Seharian ada ya berapa kali lah. Ini gitu. jarang banget ketemu anak. Dia Dia Di kuota kerja mulu Iya, ya. kerja terus. dia kerja mulu dia. Di kuota lah ya, setahun berapa kali ngambil kerjaan yang ke Indonesia Iya, gitu. sebenarnya gue tuh karena manajer gue nyokap juga kita nggak yang mingle banget sama orang film lah ya. Jadi purely apa yang ditawarin kerjaan itu rezekinya gitu. Iya. Kan ada juga orang yang suka datang ke premier. Iya. Ya kali-kali besok-besok
di calling. Oh gitu? Iya lah. Datang ke premier tuh ajak kenalan biar dia ajakin film. Oh, ada yang begitu. Masa kita nggak tahu, benar kita nggak tahu. Kalau kita takut datang ke premier karena kita tuh bingung mau pakai baju apa, nggak kenal siapa-siapa. Tapi kita kalau datang ke premier itu memang ya karena diundang ya udah datang nonton. Iya. Habis itu udah. Oh, ada gitunya nggak? Iya kan, beberapa manajer ibu kota kan menyarankan seperti itu. Oh gitu. Makanya besok Langsung berubah posisi. Enggak, makanya Kirain tuh ke Jakarta tuh kan ambil film atau lagi apa, kirain sekalian ketemu orang tua, ternyata orang tuanya di trade off ke sana. Iya. iya. Kirain tuh buat ya nginep lah kita di Ya, rumah. makanya gue jadi kakek akhirnya nenek. kesini tuh, jadi gue di sana kan ngurus rumah, ngurus keluarga. Iya. Di sini kerja syuting. Jadi sebenarnya yang nggak ada libur siapa? Ya saya. Iya, Saya. Jadi suster, jadi mbak. Lah, Balik kenapa kesini. Kerja. orang tua di trade off ke sana, kenapa nggak biar ketemu gitu? Ya karena kan suami sendiri kayaknya kasihan gitu. Kalau Iya, misalnya ngurus benar-benar anak, sendirian. ya karena kan Tapi udah nggak ditanya ada- apa dia panas? Aduh sayang sebenarnya nggak apa-apa loh, mendingan aku sendirian. Mas, Ternyata enaknya suaminya sendiri. dia bukan kamu. Kan ditanya. Kalau kamu jawabannya seperti itu. Kan soalnya kan pakai ada kata kayaknya. Iya, ini kan pengertian loh. Iya sih. Kalau benar. masnya kan choice yang itu. Kalau nggak ada choice, nggak ada choice. Dengerin jadi choice-nya yang mana sih? Nggak ada pilihan. kalau anak udah TK ya? Anak kelas 2 SD sekarang. Oh, kelas 2 Kelas dua SD. Jadi Dulu pas menjak TK udah mulai nggak dibawa-bawa kemana-mana Iya, lagi. iya. Dulu kalau ada syuting tuh kan Laila Majnun dulu di Azerbaijan. Ada lagi film Hanum Rangga di Kanada, di Toronto. Itu kita bawa terus anak. Sampai anak gua paspornya udah penuh. Yang kemarin ke Mekah juga. Jadi udah semua kontinen ini udah. Oh, udah aman Aduh, dia ya. alhamdulillah. Lebih banyak dia daripada isi aku baru Singapura aku perasaan. Kak, tapi ini kan lagi bola-balik terus. Terus kemarin belakangan kulihat aku baru nonton ini trailernya Kodrat 2. Oh iya, Kodrat Tunggu 2. loh, Kodrat 1 nggak ada kakak dong? nggak ada. Nggak ada kan? Soalnya Kodrat 1 tuh ada Marsha Timothy, ada Vino. Nah, kemarin aku lihat kan si Bang Vino, kan aku dekat sama Vino tuh kayak seumuran. Dekat semana? Vino tuh kan kayak Bro banget ya? bro, maksudnya dia juga datang kadang, Gel, Oh. Apa rumah ya? beliin makanan. Enggak. Bukan, Gel, ajarin aku acting lah. Gue suka banget loh acting lu. Kok bisa sih nggak ada kayak kerut-kerutan di sini, kayak nggak kayak mikir kayak Yang mana, Kak? ya itu semua film lo lah itu. Best. Aktor tuh susah melatih itu loh. Best. Kita nggak kayak mikir. Betul, best. Botok berarti botok. Best Aku banget. nonton, soalnya Kodrat itu kan yang pertama kan ngobrol banyak sama Bang Vino. Nah, Iya. kedua terus aku lihat, loh kok ada kaca? Bukannya kaca tuh lagi di luar gitu. Jadi waktu itu ditelepon sama Charles Gozali, direkturnya. Dia bilang, oh pengen ada Kodrat 2 nih. Terus karena dulu sempet nonton Kodrat di 21 di Jakarta, oh nonton ulang lagi dong gitu di streaming di Australia. Gue jadi yang mana ya, Chay? Ini perasaan istrinya belum kelihatan ini yang nomor 1 nih. Oh ada, pokoknya nanti ceritanya Kodrat mencari istrinya lagi. Karena di Kodrat 1 ada scene awal-awal Kodrat itu, Alif anaknya dimatiin sama iblis gitu. Jadinya istrinya di situ ternyata ada dialog sama iblis itu, dia menyerahkan keimanannya untuk supaya anaknya jangan sampai meninggal. Nah, Kodrat 2 ini menceritakan tentang itu. Jadi di balik ruangan si Vino lagi ngerukiah anaknya itu, di balik itu ada gue di Kodrat 2 ini, bahwa si Aziza itu jangan ambil anak saya, ambil saya gitu. Akhirnya dia menyerahkan keimanannya dia ke iblis dan dia menjadi musyrik atau murtad juga gitu. Oh, jerninya gitu juga tuh Ustadz Kodrat ini. Journey-nya maksudnya gimana? Ustadz Kodrat kemarin kan ya gitu membantu. Oh, membantu iya ya gini. Iya. Jadi yang pertama itu kan ngerukiahin penduduk desa ya, terpencil gitu kan. Nah, sekarang yang Kodrat 2 dia lebih kayak ke metropolitan, urban, ke pabrik-pabrik, ke kota nyari istrinya, karena istrinya dia pikir kan udah meninggal belum nih istrinya ya. Dia nggak tahu nomor HP, mungkin istrinya belum bikin Instagram gitu. Belum upload foto yang baru. Syuting udah beres dari kapan ya? Dari tahun lalu bulan Juni awal udah beres. Berarti tayangnya bentar lagi dong? Tayangnya bentar lagi Lebaran. Lebaran. 2025. Ngeri. Tahun Lebaran tahun ini filmnya banyak ya, lumayan. Banyak, iya. Ya.
Ya tapi sekali kita. Kodrat pertama juga kan kemarin rame, alhamdulillah ya. Rame, maksudnya. tapi ya mudah-mudahan bisa seperti Agak Lain lah. Amin. Amin. Tapi kenapa gak mau ngambil Kodrat 2? Hah? Maksudnya Kenapa mau? Iya mau Iya, gitu. kalau loh. ditawarin. Kenapa nggak mau tadi? Oh iya kenapa mau? Kalau tawaran film datang apa yang dipertimbangkan? Iya. Yang dipertimbangkan pastinya schedule dulu, memungkinkan nggak nih ninggalin keluarga. Yang kedua, pikirin cicilan dulu ya. Yang ketiga, mikirin yang pasti skripnya, terus timnya, kira-kira bisa nggak nih peranin. Ada juga peran-peran yang kadang-kadang gue mikir, ini bisa nggak ya gue meranin ini gitu. Gitu. Jadi challenging gitu ya? Iya. iya. Dan yang ini kebetulan kan tentang seorang istri, seorang ibu, ya relate lah. Pemainnya siapa-siapa Kak? Bang Vino. Bang Vino, Bastian, Aca, lalu ada Septian Dwi Cahyo, Doni Alamsyah, Della Dartian, Hana Saraswati. Hana Saraswati. Iya. Siapanya Isyana Saraswati? Bukan, nggak harus. Lebih ke Risa kayaknya ya. Iya. Lebih ke Risa Saraswati kayaknya. Kalau pertanyaan simple, apakah menonton Kodrat 2 ini harus menonton Kodrat pertama? Nah, kalau menurut gue nih ya dan menurut sutradaranya juga, kayaknya sih karena banyak adegan pengantar dari kodrat awal pertama, kodrat kedua ini harusnya lebih seru karena kodrat pertama itu diringkes terus dilanjutin. Dan ini akan menjadi trilogi. Oh, berarti akan ada ringkesannya di awal. Iya. Oh, berarti nggak perlu nonton. Misalnya belum nonton. Kalau belum nonton bisa langsung nonton aja yang kedua di Lebaran. Kalau misalnya mau nonton streaming ya kebetulan ada waktu tonton yang pertama. Ya. Ini sutradaranya Charles Gozali, produsernya Linda Gozali. Oh, Pak Sunil Samtani. Adik kakak. Iya. Pak Sunil Samtani juga ikut Rapi Film. Jadi Iya. ini jadi joinan antara Magma dan Rapi Film. Iya. In collaboration with. Iya. Ya. Syutingnya di mana kemarin Kak? Syutingnya di Jawa Barat, kita di Bandung. Jadi ya agak-agak dingin waktu itu Bandung, seru. Berapa hari Kak? Selalu menyenangkan syuting di Bandung. Iya. Makanan enak, apa tempat syuting gak jauh-jauh. Iya bener, jadinya produktif gitu ya. Iya. Cuman tinggal kayak nginep di penginapan situ terus besok jam 6 pagi udah dijemput, selesai jam 9 malam udah. Gitu. Cuaca mendukung ya. Cuaca mendukung. Kalau Bandung jajanan enak-enak, cateringnya juga biasanya enak. Iya. Iya bener. Sayang aku tidak pernah dapat. Karena mereka tahu kalau Sudah masuk sana-sana. Karena ini kan cerita tadi Dia kan orang Bandung. Iya, takutnya- Dia tahu banyak hal di Bandung. takutnya pulang ke rumah gitu. ya emang kenapa nggak boleh? Nggak dicariin bukan. sutradara nanti takutnya. Nanti kalau dicariin kan harus di hotel aja. Oh iya bener-bener. gitu. Takutnya nanti melipir ya. Ini kan Kak Aca, ini film yang Kak Aca terima. Ada nggak sih film yang sama Kak Aca ditolak? Iya, kriterianya kira-kira apa yang buat film itu ya maksudnya terlepas dari schedule dan Iya. deal-dealan budget kali ya. Apa ya? Yang nggak suka tuh kalau udah gimana? Apakah ada intimate scene itu? Udah deh, nggak ngambil gitu. Kalau intimate scene pernah ngambil juga gitu dulu ada film yang lain. Tapi setelah itu nggak pernah ngambil lagi karena rasanya udahlah yang penting udah pernah. udah pernah ngambil yang challenge gitu ya. Pertimbangannya lebih ke skrip, kayaknya kita pede nggak ya meraninnya atau enggak misalnya kalau supporting pun ini keberadaan kita di sini maksudnya Esensial berdampak nggak? nggak ya? Meaningful nggak? Berdampak nggak Iya, terhadap iya. filmnya? Kalau misalnya bisa yang lain yang main, mendingan yang lain aja gitu. Gitu. Kalau di total ada berapa? Lebih dari 20 film ditolak? Wah, lebih lah Oh, udah. kalau ditolak? Yang ditolak lebih dari 20? Oh, ditolak. Yang ditolak? Ya maksudnya semenjak kalau ada juga yang nolak, kalau gue lagi casting kadang nggak terima juga ada kali berapa ya? 6 kali 7 kali sempat nggak dapet. juga ya. Tapi kalau yang gue tolak mungkin ada 30 kali. Kalau yang film yang udah tayang sekarang udah 51. Pernah ada yang komedi nggak Kak? Ada Shy Shy Cat. Cat. Shy Cat. Oh iya, lucu banget Yang itu sama Kang Soleh kan. Lucu banget itu, aku suka banget. Nirina, Tika Brapani. Iya. Iya benar, saya Oh, Shy Cat. Iya. Si Dari intonasinya kayak sebel banget. Lamaran juga komedi. Iya lamaran. Lamaran sama nangin kan? Iya. Nangin, bener. Kak, tapi kan ini si Kodrat 2 ini kalau yang pertama action, horor gitu-gitu kan? Iya, jadi Kodrat ini gabungan antara action, drama, horor, misteri, ya pokoknya Kodrat ini lengkap lah. Jadi
patut banget ditonton di hari kemenangan ya. Iya. Karena memang Lengkap. lengkap. Jadi bisa ngajak keluarga, temen, semua umur bisa. Apalagi ada lantunan ayat Al-Quran, bisa belajar ruqyah juga. Jangan takut pokoknya. Jadi kalau mau sholat biasanya kita ditakutin, enggak. Kita keluar dari bioskop, kita percaya. Kita pengen beribadah aja semangat lagi. Tuh. Order akan tayang tanggal berapa berarti? Lebaran tuh tanggal. Lebaran, nunggu hilal dulu ya. Oh iya. Harusnya sih 31 tuh lebaran. Iya. Lebaran tanggal 31 tuh hari apa? Selasa. Kalau puasa tuh sebenarnya nggak akan lebih dari 29 hari sih. Jadi kalau misalnya mulai tanggal 1, tanggal 30 harusnya udah lebaran. Iya. Jadi mungkin tanggal 30 Maret kita baru tayang. Bisa juga dia udah tayang 2-3 hari sebelum lebaran. Iya. Ada juga momen kayak gitu. Kan kita tahu sendiri kan pada syuting film. Biasanya sama dari tim PH-nya suka bikin konten. Nanti bikin konten ya, 5 hari lagi tayang, 4 hari tayang, atau saksikan tanggal segini tayang. Nah berhubung ini belum pasti, ada bikin ngetek konten promo gitu nggak? Kan belum tahu nih. Udah bikin sih kita. Iya, tapi kata-katanya nggak pakai tanggal. Iya. Lebaran 2025. Iya. Jangan lupa saksikan Lebaran 2025. Tidak perlu tanggalnya. Cek aja lah. Tapi kok sebanyaknya film yang udah pernah kakak kerjain, pasti ada aja produksian yang aduh nggak mau lagi dah kayak gini-begini. Nggak mau lagi. Yang bikin indikator yang bikin produksiannya menjadi kapok jadi nggak menyenangkan itu apa biasanya? Kalau misalnya makanannya nggak enak. Pas. Karena ada pernah juga gitu kayak MTM gitu kan, misalnya MTM-nya, oh ini nasi gorengnya isinya bukan daging, bukan ayam, kulit udang. Kulit udang. Udahlah kulit. Udang Kan keras ya? Cuman rasa-rasa udang doang itu. Nggak bisa dimakan loh. Nggak bisa. Gak bisa Kalau kelek gue. lebih bagus kulit manggis. Ada ekstra. Iya. Jadi makanan jadi faktor penting ya? Iya. Pokoknya ya kalau krunya enak, solid, terus juga ya pasti Astradanya, directingnya juga dalam hal schedule juga bagus gitu, ritme syutingnya kita pasti mau lagi. Mau dibayar berapa aja pun mau. Pernah seberapa lama nunggu syuting? Paling lama atau di calling jam 7 baru di take malam? Oh iya, kalau misalnya kita leading aktor udah nunggu 4 jam aja kita udah gimana nih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita supporting kita ngerti lah ya, maksudnya oh ini yang diambil lagi yang pemeran utamanya ya tunggu aja 6 jam gitu. Berarti 6 jam baru udah mulai gimana nih gitu. Kak Aca berarti kan udah lama syuting jadi udah lumayan inilah ya. Ngerti dan istilahnya berani protes lah ya. Karena ada aktor-aktor yang baru tuh kayak aduh aku nggak suka tapi belum berani protes gitu. Kuliahnya film bro, tahu workflow-nya. Iya, workflow-nya dong. Iya, pengalaman juga udah bertahun-tahun kan. Ingat kali aku pertama kali syuting tuh sinetron. Iya. 2 scene aku. Callinganku jam 9 pagi. Di take jam 10. Malam Scene pertama. 10 pagi. 10 pagi. Jadi callingan jam 5 subuh? Enggak. Callingan jam 9 pagi. Di take pertama jam 10 tuh, scene pertama. Oke. Scene kedua aku 12:30. Subuh. Ya Allah. Tahu nggak yang syuting film pertama gue yang Apa Artinya Cinta itu, gue di calling jam 5 subuh. Terus habis itu gue di take-nya jam 4 subuh besokan. Kok jauh banget, lama banget. Sama lah yang kita rasakan. Film pertama Comic 8. Comic 8 di calling jam Sabtu di take Minggu. Enggak, masalahnya Sabtu di callingnya subuh, di take Minggunya malam. Iya. Jadi 36 jam. Oh my god, iya tuh. Itu kalau mau lahiran udah bukan 9 Iya. Maksudnya gitu-gitu kabarin aja. Kayaknya masih lama, boleh nih kalau mau pergi dulu. Aku kan nggak berani nanya kan? kayak gitu. Kak Aca fine-fine aja nggak dengan syuting sampai subuh? Kayaknya aku ada batasnya. Pokoknya kalau misalnya syutingnya mulai jam 11 siang ya Kak, ya kalau misalnya beres jam 2 pagi masih oke. Tapi kalau misalnya mulai jam 5 pagi, pernah juga tuh yang besokannya hari terakhir sih jam 9 pagi selesainya. Jadi 24 jam plus 4, ya 28 jam. Gila, itu mah bukan MTM 2 kali tuh ya. Sarapan 2 kali itu berarti di lokasi. Sampai gini loh, waktu lagi Shy Cat itu kan lagi syuting itu kan 28 jam ya, hari terakhir sih. Jadi maklumin aja. Pas lagi kita close up di Rina kita Nggak ada yang mancing. Don't care ya. Udah ini udah main sama tembok sendiri. Udah
Caca tangan lo lagi gini Nirina gue gini. Iya. Ngeri banget itu ya berarti jangan untuk banget tangan. Cuman butuh tangannya aja. Yang penting acanya ada di sini ya, tangannya udah di sini Close udah. up Nirina. Bener-bener close ya. Iya. Biasanya kan ada bocor-bocoran awar-awar bahu ya gitu. Tapi ya. kita harus akui sih, apa ya, industri film tuh udah membaik. Iya. Udah jarang yang kayak gitu sekarang kan. Apa Iya. masih banyak? Kayaknya kemarin baru denger aktor yang kawakan masih ada tuh di Tapi populasinya semakin mengecil. Iya, Mengecil, semakin mengecil. sehat syuting Iya, sekarang. semakin. Karena ada istirahat minimal harus 8 jam tuh Iya. harus dilakuin. Ya kadang-kadang dari teman-teman kru juga DOP-nya kalau DOP-nya memang berprinsip, Iya. gue nggak mau ya syuting lama-lama. Iya. Ya udahlah kalau emang kejar besok lagi aja. Iya. Gitu. Iya, iya. Ada misalkan yang DOP-nya cuma mau 14 jam gitu kan, kalau DOP-nya udah galak begitu, yang lain juga, aduh gimana nih nanti nggak ada yang megang kamera, gitu. Iya. Kalau dipaksain. Masa gitu. pakai kamera HP-ku? Katanya gitu. Kalau di tempat syuting lu biasanya ngapain Caca? Killing time-nya? Killing time biasanya nonton YouTube ya. Sama nonton lawakan-lawakan biasanya. Karena kan kita aktor butuh escaping. Refreshing. Refreshing ya. Ya, apakah stress release-nya Kaca ngapain? Stress release. Di luar tempat syuting Di ya? luar tempat syuting. Oh. Atau misalnya lagi break syuting. Oh. Ngapain? Denger lagu karaokean. Karaokean. Jadi gue tuh suka nyanyi sendiri, makanya buat yang Karaoke sendiri. Iya, pede banget ya. Di rumah atau ada di Di lokasi syuting, Oh, pokoknya di pakai iPad gitu, terus kita nyanyi sendiri aja, puter karaoke di YouTube, kita nyanyi. Nanti kru-kru yang lain ngikut tuh biasanya. Gitu. Healing gue itu Kayak musik. inang-inang Batak di kampung. Iya. Ada speakernya besar. Nyanyi dia. Nyanyi. Selain itu apa Kak? Misalnya kayak liburan gitu. Liburan. Liburan Gue suka jarang nggak? liburan nih, makanya agak nyesel juga nggak pernah liburan gitu. Apa ya? Ya mungkin kalau healing gue tuh banyaknya ini kali ya, nyetir. Nyetir. Ya jadi gue tuh suka Jadi supir nyetir angkot, sendiri. jadi supir nah, angkot itu kan. harusnya sih gue jadi Uber gitu ya. Sendirian banget. Kalau semenjak di mana? Di Jakarta atau sudah waktu di Australia? Dua-duanya di Australia lebih banyak lagi healing gue nyetirnya. Di Jakarta tahan berapa lama Kak nyetir? Misalnya nih gue nungguin anak gue sekolah kan dari jam 9 sampai jam setengah 3 sampai jam setengah 4 sore. Nah itu gue bisa di luar doang nyetir ke daerah-daerah di Sydney gitu. Dan itu healing gue tuh memang melihat pemandangan, nyetir jauh-jauh gitu. Kak, Itu di cerita, Sydney, Kak, cerita. Diceritain gitu ke pasangan, jangan Nyari- ditahan sendiri. Nah, itu Jangan temen, ditahan sendiri gitu. Nyari teman maksudnya kalau ada masalah ngobrol, jangan nyetir. Enggak. Gini, di Sydney oke lah dinikmati kan pemandangan. Ya, jalanan bagus. Jalanan bagus gitu. Kok Jakarta nih menikmati? Nah ini di Jakarta, makanya kemarin baru nyetir antara dari Taman Mini ke Pejaten aja gue udah pusing ya. Iya lah, Kak. Pulang-pulang jadinya merengut gitu kan. Masih pemandangan. Sana Tapi sini kan untungnya banyak asongan di sini. Oh, ya, jadi bisa kalau jajan. bisa Bukan stress release ya kalau di Jakarta. Nambah stres. Stress gaining. apa bukan culture shock ya? Mungkin culture shock dalam berlalu lintas atau berkendara di sini dengan di Australia atau nggak jauh beda? Nggak boleh sama sekali main handphone karena kalau misalnya keambil Kedetek. sama kamera di sana bisa dendanya tuh $550 atau 5,5 juta rupiah. Di sini ada juga Kak. Iya. Gitu kamera-kamera gitu, tapi ternyata tuh selfie aja ternyata. Selfie. ngapain selfie ditaruh di tengah jalan? Iya, ya orang Kan bingung. kameranya dikit, kendaraannya lebih banyak. Iya, gitu. gitu. Jadi nggak ke cover semua. Termasuk supir Uber ya? Iya termasuk supir Uber. Nggak boleh berarti mereka megang handphone. Iya, jadi harus berhenti dulu, minggir terus baru Oh. gitu. Iya, memang ya di sana emang Ketat ya? safety first ya. Safety Jadi kayaknya first. kalau misalnya kita main handphone itu jaraknya udah berapa detik udah lewat berapa ratus meter kan. Jadi banyak korban juga. Nah, jadi Di sini Indonesia- gitu kok. Di sini Indonesia gitu Kak. perlu. Gitu di sini. Gitu gimana? Ya gitu, nggak ada pikirannya. Di sini kan skillnya lebih oke. Lah, supir angkot di sini gini dia sambil ngerokok. Dia akan berhenti di pinggir jalan di supir angkot, bikin macet. Kita marahin, dia yang lebih marah. Iyalah. Belum penuh katanya. Kalau udah penuh geraknya aku katanya. Sama ini, Australia itu selalu terkenal dengan sering munculnya hewan-hewan tadi undang ke pemukiman, ke rumah. Itu benar. Kak Aca pernah mengalami nggak? Iya pernah. Jadi di Pernah rumah gue pernah bertinju sama kanguru, Kak? Oh, Bukan itu. Yang tiba-tiba di kolam renangnya ada buaya gitu-gitu. Bener-bener itu mungkin daerah-daerah yang bukan di perkotaan banget suka ada tuh. Jadi kayak antara 50 km dari Sydney mungkin ada kanguru lewat terus
yang pada ada buaya nongkrong. Tapi di rumah gue pernah juga ketemu ular di pohon sih tapi. Ular atau enggak tupai gitu kan. Pokoknya tanah di rumah gue tuh sempat bolong banyak. Dan itu ternyata ada ular tanah di dalam. Terus bolongnya pertama-tama kecil segini, lama-lama ular makan rumput jadi segini kan. Jadi besar gitu. Jadinya emang rawan banget di sana. Dan paling banyak laba-laba yang ditakutin karena laba-laba tuh sering ada di dalam rumah kan. Jadi kalau misalnya ada laba-laba takutnya mematikan gitu. Ya tarantula kenanya atau apa gitu. Ada. Tapi aku penasaran bagaimana pertemanan. Apakah dicari atau memang ada perkumpulannya sesama Indonesia? Kalau aku itu suka mengumpulkan teman. Jadi aku tuh paling kasihan kalau orang gak punya teman karena dulunya aku ngerasain yang namanya susah bergaul gitu ya. Jadi Karena ketinggalan syuting kan. Karena ketinggalan syuting ya. Jadi kayak aduh susah banget nih ya kayak punya teman ya. Jadi pas lagi di Australia itu kalau ada teman Indonesia mereka pengen kenalan sama aku, nih aku tapi observe dulu nih kira-kira psikologinya kayak gimana nih. Ini kira-kira orangnya gimana nih sifatnya. Asik atau enggak gitu. Asik atau enggak digabungin sama geng yang mana. Jadi aku punya 3 geng itu dari nyebar di mana-mana kenalannya beda-beda tapi aku gabungin yang ini alhamdulillah awet-awet. Jadi udah jalan 8 tahun semuanya. Jadi aku menyambung silaturahmi lah. Jadi ada teman banyak lah maksudnya kalau pengen nongkrong ngobrol sama orang Indonesia gampang gitu ya. Mak comblang pertemanan. Mak comblang pertemanan. Tapi itu dia diletak-letakinnya. Oh, yang ini kayaknya cocoknya yang sini nih. Iya. Gak bisa dimasukkan yang ke sini nih. Berarti kan harus kenal dulu sama Kaca dulu. Lama-lama ngobrol agak-agak kenal personality-nya gimana. Ini cocok dia yang geng A nih gitu. Baru dibawa. Makanya kadang-kadang random kenal juga kalau nggak di bus, orang baru kenal di restoran, di kafe gitu atau DM langsung biasanya. Kak, aku di sini juga. Di sini juga. Baru berkeluarga, gimana nih Kak? Gitu. Terus Kak, pilih daerah tempat tinggal enaknya di mana itu aku jawabin tuh. Pakai hashtag kan ya, kabur aja dulu gitu. Siapa? Ada nggak Emang Mas mau gitu ya? Enggak lah. Pasti maksudnya nih kayak gini nih. Kalau yang itu hashtagnya beda, kabur dari dulu. Kabur. Memang si Gunawan ini setiap perkataannya kabur dari akan menjadi rame. Nah, itu dia. Selain Acha Sinaga siapa mungkin yang kami orang yang terkenal gitu? Yova Gracia dia dulu sempat main film, tapi sekarang dia lebih banyak di dia ada bisnis sendiri juga. Terus Lucy Rahmawati kan AB3 dulu dia juga di sana tuh, tapi aku belum pernah ketemu sih. Siapa lagi ya? Banyak influencer juga sih di sana. Ada Anak Tarina, influencer fashion. Kan biasanya tuh kalau pada di luar tuh suka ada bikin perkumpulan terus ada bikin acara gitu biasanya kayak 17 Agustusan apa. Kedutaan berarti enggak lah ya karena di Sydney ada Iya, jadi ada konjen ya jatuhnya. Ya paling setiap ada Natal atau Lebaran aja kita diundangin ke sana. Ricky Wijaya juga di sana. Ricky Wijaya. Siapa itu? Oh itu yang Enggak kawan SMA aku, enggak kawan SMA. Bodoh amat. Oke, enggak. Kok marah ya? Ya temenmu. Ricky Wijaya Ricky Wijaya. Ada, tapi maksudnya udah ada planning kah sampai kapan atau masih jalanin aja dengan riang gembira di Australia? Saya tergantung sih. Kalau misalnya ya kalau misalnya masih panjang di sana ya kita tetap di sana, tapi kalau misalnya ternyata harus pindah ke Jakarta ya saya ke Jakarta. Cuma kayaknya bakalan di sana terus karena anak kan juga udah di sana, lingkungannya udah di sana, jadi kayak kita yang ngalah lah. Ngerasain ya kalau udah punya teman gitu terus diajak pindah luar negara tuh kayak aduh kasihan dia nanti nih dari nol lagi. Bener, karena emang kan lagi dipindahin sekolah di sini nih, karena lagi promo film kan, anak gue tuh yang banget sekolah, jadi gue kalau promo film main film back to back, biasanya gue masukin sekolah. Nah dia ya kayaknya sama temennya nggak pernah main bareng gitu loh. Sekolah nih turun mobil masuk kelas pulang kayak jadi kayak robot gitu sebenarnya. Jadi dia ngerasain kayaknya kalau untuk sekolah dia lebih suka di sana. Udah kadung nyaman di sana gitu ya. Kalau boleh tahu Kak Aca, suami bekerja di bidang apa? Di bidang IT dia. Ya udahlah di sana aja udah. Ngehack gitu ya Kak? Mas, enggak mesti ngehack. Enggak bisa database, bisa segala macam. Di sana aja. Software developer. Oke, sama kayak saya. Data analis. Emang ada hal-hal yang memungkinkan apa yang bisa membuat jadi pindah balik ke Indonesia? Yang memungkinkan
Ya kita lihat aja nanti. Oh, kita lihat. Iya, memungkinkan ya. Mungkin kan. Iya kan? Iya, Kak. Keren. Bingung ya lo, ini udah mau sejam loh Iya. Gak usah dipasin 53 menit gue gak apa-apa. Ini udah pertanyaan terakhir. Oh, iya. Kami udah tahu gestur dia kayak gini. Biasanya pertanyaan terakhir. Iya. Enggak Kak. Tapi Kak, setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Keywordnya udah itu. Itu keywordnya. Keywordnya Kalau udah itu. kalimat itu keluar, berarti pertanyaan terakhir. Oh, iya. Kita tuh dari tadi nunggu itu sebenarnya. Ini aku ngerasa kayaknya ya, maksudnya kita bersyukur nih ditemukan sama Acha Septriasa di momen sekarang. Iya nggak sih, kita tuh ngefans sama Kak Acha terus ditemukan di momen sekarang. Parah banget. Ngefans banget gua. Parah banget. Sorry, Masnya ngefans apa ngantuk karena hari pertama puasa nih, Mas? Ngantuk saya. Udah kok hari pertama puasa wajar penyesuaian. Iya. Tapi maksud aku Kak di usianya muda tuh kayak Kak Acha tuh kayak bisa meraih semuanya loh. Walaupun ada beberapa hal ya kita tahu bahwa nggak semuanya baik gitu. Iya. Terus sampai sekarang masih tetap stay di dunia entertainment juga, jadi ibu juga, jadi anak juga, jadi istri juga. Wow, luar biasa sekali, Bob. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa. Wow, dia aja nggak nyangka tuh. Dia aja nggak nyangka. Aku ngeluarin kata-kata itu tadi ya. Gitu. Cepat. Kakak nunggu. Apa prinsip seorang Acha Septriasa yang masih dipegang sampai detik Wih, ini dalam dalam. menjalani kehidupan? Dalam banget nih ya. Prinsip gue yang penting adalah jangan sampai lupa di mana kita berasal, jangan lupa daratan, tetap selalu balik ke Tuhan setiap ketemu masalah, ya kan? Dan juga jalanilah pekerjaan dengan sepenuh hati. Kembali ke Tuhan ketika punya masalah. Iya dong. Bukan kemana-mana. Pasukan jangan lupa nonton Kodrat 2 Lebaran 2025 di bioskop kesayangan kalian. Ada Kaca, ada banyak lagi yang lainnya. Ada Bang Vino juga. Jadi nonton Kodrat 2, guys. Terima kasih banyak Kaca sudah main. Terima kasih banyak. Selalu salam dengan keluarga. Teman-teman. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Adik Abang. Ade abang tahu abang